Dorna bocorkan ada 13 balapan yang akan dihelat MotoGP 2020. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, merencanakan akan ada 12-13 balapan yang bakal terjadi di MotoGP 2020. Hal itu sudah termasuk dengan 2 kali balapan dalam satu sirkuit, yang mana memang mereka pakai untuk mengakali agar balapan di musim 2020 bisa berlangsung banyak. Menariknya, dari 13 balapan tersebut dipastikan semuanya akan berlangsung di kawasan Eropa. Menurut pemaparan Ezpeleta, sirkuit Jerez Spanyol akan menjadi balapan pembuka dan akan berlangsung pada 19 Juli 2020 mendatang. Nantinya, sisa balapannya pun dipastikan akan berlangsung hingga awal November 2020. Tentu, jadwal tersebut belum lengkap, alias Ezpeleta dan pihak Dorna masih memikirkan balapan lain untuk masuk ke kalender MotoGP 2020. Ezpeleta mengaku masih berusaha keras untuk bisa melangsungkan balapan di kawasan Asia dan Amerika. Namun, semua itu baru bisa ditentukan jika kondisi benar-benar memungkinkan bagi setiap tim MotoGP untuk tampil di luar kawasan Eropa tersebut. Jadi, jadwal yang akan dirilis Dorna pada pekan depan dipastikan hanya jadwal kalender MotoGP 2020 tahap pertama. Tahap kedua masih akan dipertimbangkan lagi. Jika ada balapan di Asia dan Amerika, maka balapan pun bisa melebihi dari 13 seri seperti yang sudah diprediksi oleh Dorna Sport. Jadwal MotoGP kami harap bisa rilis pada pekan depan. Jika semuanya berjalan baik, maka balapan perdana akan berlangsung pada 19 Juli di sirkuit Jerez. Balapan terakhir di kalender nanti akan terjadi di awal November dengan total ada 12-13 seri balapan. Namun, balapan di luar Eropa masih perlu kami pastikan lagi, kata Carmelo Ezpeleta. Quartararo pelajari gaya balap Lorenzo untuk kuasai YZR M1. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, tidak berhenti untuk terus belajar guna bisa beradaptasi lebih di atas motor Yamaha. Pembalap asal Prancis itu bahkan mengaku tak sungkan untuk mempelajari gaya balap Jorge Lorenzo. Hal itu yang diakui Quartararo membuat gaya balapnya di lintasan sedikit banyak mirip dengan apa yang dilakukan sang Porfera. Hasilnya, pembalap Prancis itu memang terbilang cepat dalam hal menaklukkan kuda besi milik Yamaha. Untuk itu, Quartararo pun meyakini sosok Lorenzo memberikan pengaruh pada penampilannya di ajang MotoGP 2020 kali ini. Tidak hanya itu, ia juga percaya pembalap asal Spanyol itu bisa memberikan dampak positif bagi Yamaha secara keseluruhan. Saya pikir gaya mengemudi saya serta gaya Jorge beradaptasi sangat baik dengan karakter M1 dan ini berarti kami bisa cepat. Saya sangat nyaman mengemudi. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Jorge. Kami telah berbicara tentang M1 di Sepang. Dia adalah juara dunia MotoGP dengan motor ini dan juga memiliki pengalaman dengan merek lain sehingga dapat banyak membantu kami untuk menyempurnakan motor. Dia memiliki banyak hal untuk diberikan dan sebagai kartu liar, dia akan membantu kami mengembangkan motor, kata Fabio Quartararo. Pengalaman Lorenzo di atas YZR M1 milik Yamaha jelas tak perlu diragukan lagi. Ex-rider Ducati itu telah mencicipi gelar juara dunia sebanyak 3 kali bersama kuda besi milik Yamaha tersebut. Gabung Pramac Racing, Jorge Martin gantikan Jack Miller. Ducati Corse dikabarkan telah mendapatkan tanda tangan rider Red Bull KTM Ajo Moto2 Jorge Martin sebagai pengganti Jack Miller di Pramac Racing untuk MotoGP 2021 mendatang. Kabar pendekatan yang dilakukan Ducati Corse dan Pramac Racing kepada Martin sudah santer dibicarakan sejak pekan lalu, tepat setelah Miller resmi diumumkan akan pindah ke Ducati Team untuk musim depan. Usai menjadi runner-up pada 2013 dan juara pada 2014 di Red Bull Rookies Cup, Martin menjalani debutnya di Moto3 pada 2015 lalu bersama Mahindra Racing namun hanya meraih 1 podium pada 2016. Sejak pindah ke Honda Gresini pada 2017, ia pun menggebrak.
Sepanjang 2017, Martin sukses meraih 9 pole dan 9 podium, yang satu diantaranya merupakan kemenangan, serta duduk di peringkat keempat. Pada 2018, ia meraih 11 pole dan 10 podium, yang 7 diantaranya merupakan kemenangan. Ia juga sukses merebut gelar juara dunia. Prestasi ini membuat Martin digait oleh salah satu tim paling prestisius dan bergengsi, Red Bull KTM Ajo, untuk diturunkan di Moto2 2019. Pada musim debutnya, ia berhasil meraih 2 podium dan konsisten bertarung di depan terutama pada paruh kedua musim. Martin tadinya bertekad untuk tetap di dalam lingkup KTM dan berharap bisa naik ke kelas MotoGP 2021 bersama pabrikan Austria tersebut. Namun, sang direktur motorsport Pete Beirer telah menyatakan bertekad mempertahankan Pol Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira, dan Iker Lecuona. Martin pun diperkirakan akan bertandem dengan rider Pramac Racing saat ini, sekaligus juara dunia Moto2 2018 Francesco Bagnaia. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai perpanjangan kontrak salah satu murid Rossi DVR46 Rider Academy tersebut, Ducati Core sendiri juga belum menentukan siapa pembalap yang akan jadi tandem Miller di Ducati tim musim depan, walau kemungkinan besar Andrea Dovizioso dipertahankan karena Danilo Petrucci telah mengkonfirmasi dirinya akan hengkang. Marc Marquez mengklaim tak pernah pilih-pilih dan terintimidasi rekan setimnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, konsisten tampil superior sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Marquez juga mengklaim tak pernah pilih-pilih rekan setim karena yakin terhadap kemampuannya sendiri. Sejak berkiprah di ajang MotoGP, pembalap asal Spanyol tersebut telah mengoleksi 6 gelar juara dunia. Artinya, Marc Marquez hanya sekali gagal merajai MotoGP sejak promosi 7 tahun lalu. Momen yang tak biasa itu terjadi pada musim 2015. Saat itu, The Baby Alien hanya finish di posisi ketiga klasemen akhir, kalah bersaing dengan Jorge Lorenzo yang merebut titel juara dunia. Posisi runner-up ditempati oleh Valentino Rossi. Bagi saya, perubahan terjadi pada 2013 saat promosi ke MotoGP. Bahkan saat Anda tak mau, konsep kehidupan mengubah Anda, kata Marc Marquez. Kiprah brilian Marquez membuat Honda dengan yakin menyodorkan kontrak jangka panjang kepadanya. Pembalap asal Katalan itu terikat di Repsol Honda hingga 2024 mendatang. Saking besarnya pengaruh Marc Marquez di Honda, ada rumor yang menyebut dirinya turut memutuskan siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Namun, rumor tersebut dibantah oleh Marquez. Marquez dengan tegas menyatakan tak pernah memveto keputusan Honda terkait pembalap yang ditunjuk menjadi rekan setimnya. Saya ingin merasa nyaman dan bahagia. Jika saya merasa begitu, mengapa saya harus berubah? Selain itu, sepanjang karir saya tak pernah memveto soal rekan setim karena itu malah menunjukkan ketakutan. Saya pernah bersama Dani Pedrosa yang merupakan juara hebat dan Jorge Lorenzo, dan sekarang adik saya Alex Marquez juara dunia Moto2. Tutup Marc Marquez. Honda sebut Valentino Rossi gila pindah ke Yamaha. Pembalap monster energi Yamaha MotoGP, Valentino Rossi, baru-baru ini mengenang momen mencengangkan yang sudah ia ciptakan pada akhir 2003 saat ia mengumumkan akan meninggalkan Repsol Honda demi bergabung dengan Gaulosius Yamaha pada 2004 lalu. Keputusan kala itu memang mengejutkan karena bersama Honda, ia sukses jadi runner-up GP 500 tahun 2000, juara dunia GP 500 2001, serta MotoGP 2002 dan 2003. Sedang dominan dengan pabrikan sayap tunggal, Rossi justru memilih hengkang ke pabrikan Garputala yang belum juara lagi sejak Wayne Rainey di GP 500 1992 dan kesulitan menang bersama Max Biaggi. Saat membela Honda, saya dikutuk untuk menang. Tapi pada tahun-tahun itu, banyak orang bilang saya menang hanya karena saya mengendarai Honda. Jika saya tak menang 2 balapan beruntun, mereka bilang saya sudah habis, kata Valentino Rossi. Setelah keputusannya ditertawakan oleh banyak pihak,
Rossi justru menggebrak dengan memenangi balapan pertama 2004 di Welcome Afrika Selatan. Tak hanya itu, pembalap asal Italia itu juga langsung merebut gelar juara dunia yang juga ia ulang pada 2005. Pindah ke Yamaha sungguh memuaskan. Saya memang ambil keputusan yang sangat gila. Seolah Lewis Hamilton memutuskan meninggalkan Mercedes demi balapan dengan McLaren. Honda pikir saya gila ketika memutuskan bergabung dengan proyek Yamaha, kata Valentino Rossi. Rossi pun mengaku sampai saat ini ia merasa puas bisa membungkam mulut haters yang menganggapnya telah mengambil keputusan ceroboh dengan memilih hengkang dari Honda menuju Yamaha. Honda terkesan mengemis kepada saya untuk memperpanjang kontrak bersamanya. Memang gila kalau diingat lagi, tapi itu masa yang indah, kepuasan terbesar dalam karir saya. Saya menunjukkan bahwa saya tak hanya menang karena motor. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.